Atas, bawah, depan, belakang. Bagaimana cara menyatakan posisi di dalam bahasa Arab? Pantengin boy. Ma ajmala hadhil munasabah biliqaikum maratan ukhra fi hadhil qanatil lugawiyah. Hasanan sanakumu bibahsi fi kaifiyati ta'biri anil maudi. Senang sekali bisa berjumpa bersama teman-teman kembali. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bersama tentang cara mengungkapkan posisi di dalam bahasa Arab. Tidak perlu lama-lama, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitum ala hadhihi syasha arba'a mufradatin muta'alliqatin bil maudi. Nah, jadi sudah teman-teman lihat di sini di layar ada 4 kosakata yang berkaitan dengan posisi. Yang pertama ada amama di depan, waro'a di belakang, ala di atas, dan yang terakhir tahta di bawah. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang pertama amama di depan, waro'a di belakang, ala di atas, dan yang terakhir tahta di bawah. Nah, kalau pada 3 video sebelumnya kita selalu membahas tentang kata benda yang bergender laki-laki atau muzakkar dan yang bergender perempuan muannas. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas itu lagi. Jadi bab tentang posisi ini tidak akan membahas tentang muzakkar dan muannas. Seperti itu. Nah, jadi akan saya buat 2 contoh dari setiap posisi ya. Dan juga kita akan menggunakan beberapa kosakata yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang amama di depan ya. Jika kita ingin bilang buku tulis ada di depan buku cetak, maka kita bilang al-kurrasatu amamal kitabi. Kemudian jika kita bilang pintu ada di depan meja, maka kita bilang al-babu amamal maktabi. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, kata benda di awal kalimat menggunakan alif lam. Nah, jadi ada 2 contoh. Jadi kata benda di awalnya kan al-kurrasatu dan al-babu. Nah, jadi mereka berdua memakai alif lam ya. Al-kurra dan al-ba. Kemudian, kata benda yang sudah bercampur dengan alif lam, harokat akhirnya tidak boleh ditanwinkan. Nah, apa harokat itu? Harokat itu adalah tanda baca. Contoh pada huruf A ya, huruf alif, kadang kita baca A, kadang I, kadang U. Nah, itu tidak boleh ditanwinkan. Tanwin itu harokat bacanya didabelkan. Misalnya A jadi an, atau I jadi in, dan U jadi un. Nah, itu namanya ditanwinkan. Nah, pada kata al-kurrasatu itu kan huruf terakhirnya tamarbuto yang berharokat domah atau u ya. Kemudian juga al-babu itu huruf terakhirnya ba yang berharokat domah atau u. Nah, sekarang kenapa kita tidak baca al-kurrasatun atau al-babun? Karena di sana sudah ada alif lam, maka tidak boleh didabelkan atau ditanwinkan. Jadi kita baca al-kurrasatu dan al-babu. Selanjutnya, kata benda terakhir menggunakan alif lam dan harokat akhirnya menjadi kasrah. Nah, jadi kasrah itu nama lain dari i ya. Kemudian fathah nama lain dari a. Dan dhamma itu nama lain dari u. Sekarang pada kata benda terakhir ya, yang pertama al-kitabi dan yang bawahnya al-maktabi, itu menggunakan alif lam keduanya. Kemudian harokat terakhirnya itu i ya, sama-sama i, al-kitabi dan al-maktabi. Nah, kenapa harokatnya bisa menjadi i atau kasroh? Karena sebelumnya ada kata amama. Jadi setiap kata benda
yang sebelumnya ada posisi ya intinya, entah di depan, entah di samping, di dalam, di atas, di bawah, itu kata benda selanjutnya harus berharokat i. Lanjut, kita sekarang akan membuat contoh pada kata waro'a ya, di belakang. Nah, jika kita ingin bilang kursi ada di belakang pohon, maka kita bilang al-kursiyu waro'asyajaroti. Kemudian jika kita ingin bilang sapu ada di belakang lemari, maka kita bilang al-miknasatu waro'al-khizanati. Nah, jadi 3 hal yang mesti teman-teman perhatikan itu semuanya berlaku ya pada setiap posisi selanjutnya ya. Tadi depan, di belakang, atas, bawah itu masih berlaku. Nah, jadi peraturan yang pertama kan setiap kata benda di awal kalimat menggunakan alif lam. Nah, di sini kita lihat al-kursiyu, kemudian bawahnya al-miknasatu itu menggunakan alif lam ya keduanya. Kemudian peraturan kedua, kata benda yang sudah bercampur dengan alif lam itu tidak boleh ditanwinkan. Nah, di sana kan kita lihat al-kursiyu bukan al-kursiyun. Kemudian di bawahnya al-miknasatu bukan al-miknasatun. Lanjut peraturan ketiga, kata benda terakhir juga menggunakan alif lam. Nah, kita lihat di sini asyajaroti dan al-khizanati. Keduanya menggunakan alif lam. Dan harokat terakhir juga berharokat i ya, asyajaroti dan al-khizanati. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelumnya ada kata waro'a. Jadi kata benda yang sebelumnya ada posisi itu harokat terakhirnya harus kasroh atau i. Lanjut, kita membuat contoh kalimat dari posisi atas ya atau ala. Nah, jika kita ingin bilang pena ada di atas kunci, maka kita bilang al-qalamu alal miftahi. Kemudian jika kita ingin bilang buku cetak ada di atas lantai, maka kita bilang al-kitabu alal bilati. Dan yang terakhir kita bahas posisi di bawah, tahta. Nah, jika kita ingin bilang bantal ada di bawah kasur, maka kita bilang al-wisadatu tahtal firoshi. Kemudian jika kita ingin bilang piring ada di bawah gelas, maka kita bilang as-sohnu tahtal kubi. Selain posisi yang sudah kita bahas tadi, maka ada posisi lain juga yang mesti kita bahas. Dan akan kita buat langsung contohnya satu persatu. Yang pertama ada fi di dalam, kemudian baina di antara, janiba di samping, dan fauqo di atas. Jika kita ingin bilang kunci ada di dalam tas, maka kita bilang al-miftahu fil mahfazoti. Kemudian jika kita ingin bilang pagar ada di samping mobil, maka kita bilang as-suru janibas sayyaroti. Selanjutnya jika kita ingin bilang pulpen ada di antara buku cetak dan buku tulis, maka kita bilang al-qalamu bainal kitabi wal kurrosati. Nah, ini di antara ya. Jadi jelas namanya di antara itu di sampingnya ada dua benda atau lebih. Untuk peraturan masih tetap sama. Kata benda di awal kalimat menggunakan alif lam. Kemudian harokat akhir tidak boleh ditanwinkan, jadi dibaca al-qalamu. Kemudian pada kata al-kitabi menggunakan alif lam juga. Harokatnya kasroh yang akhir karena sebelumnya ada baina. Kemudian jangan lupa pasang kata dan ya, atau dalam bahasa Arab wa. Dan juga pada kata terakhir itu al-kurrosati menggunakan alif lam juga, dan harokat akhirnya juga menggunakan kasroh mengikuti kata benda sebelumnya. Kalau sebelumnya al-kitabi,
Setelahnya juga al-kurrosati. Kita buat contoh satu lagi ya, di antara. Sendok ada di antara gelas dan piring. Maka kita bilang al-mil'aqatu bainal kubi wasohni. Coba perhatikan kata benda di awal kalimat menggunakan alif lam ya. Kemudian harokat akhirnya itu tidak ditanwinkan, jadi dibaca al-mil'aqatu. Kemudian kata benda sesudahnya al-kubi menggunakan alif lam dan berharokat i ya, karena sebelumnya ada baina. Sesudahnya menggunakan dan atau waw. Kemudian kata benda terakhir juga menggunakan alif lam dan berharokat akhir kasroh karena mengikuti kata al-kubi. Sekarang kita bahas fauko atau di atas ya. Jadi sama-sama di atas dengan ala. Namun fauko ini di atas namun ada jarak ya. Contohnya jika kita ingin bilang lampu ada di atas kipas angin, maka kita bilang al-misbahu fauqal mirwahati. Kemudian jika kita ingin bilang pesawat ada di atas tanah, maka kita bilang at-thairatu fauqal ardi. Oke, itu tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang cara mengungkapkan posisi di dalam bahasa Arab. Semoga dapat dimengerti. Dan sebagaimana biasanya, jika kalian suka dengan video yang saya buat, silakan untuk beri like, komen, dan share link videonya ke teman, saudara, atau bagi siapapun yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan logo notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru. Jazakumullahu awfarul jaza. Wada'an.